Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sedikit tentang interpolasi dan tugas yang akan saya berikan yang sudah dijanjikan seperti minggu yang sebelumnya gitu kan. Jadi tugasnya di sini saya akan jelaskan di akhir penjelasan tentang pendahuluan atau pengenalan mengenai interpolasi. Jadi interpolasi itu apa sih? Interpolasi itu sebenarnya adalah sebuah jalan untuk mengetahui sebuah data tanpa kita tahu sebuah fungsinya, gitu kan ya. Jadi kita bisa memperkirakan data dari data-data yang ada. Dan di sini khusus untuk interpolasi itu adalah harus dalam boundary atau dalam sebuah interval yang ada di datanya seperti itu. Makanya disebut dengan interpolasi. Sedangkan kalau di luar dari boundary, di luar batas dari datanya, maka disebutnya adalah ekstrapolasi seperti itu. Jadi yang ini pada materi kali ini kita akan mengaproksimasi sama seperti metode yang sebelumnya itu mengaproksimasi dari data tanpa kita harus tahu fungsinya seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan interpolasi. Nah, di sini tentu saja karena dia itu adalah aproksimasi, tentu saja bisa dibilang bahwa itu adalah guess atau tebakan gitu kan ya. Dan dia pasti memiliki error. Jadi untuk setiap interpolasi pasti memiliki error dan dia hanya merupakan sebuah tebakan, bukan nilai yang pasti. Kenapa? Karena kita tidak tahu fungsi aslinya seperti apa. Jadi misalkan di sini saya memiliki grafik yang seperti ini di mana kita memiliki titik di 0,0, 10,200 sekian dan seterusnya ini, titik-titik yang berwarna hijau ini. Nah, maka kita bisa mengetahui atau mengaproksimasi atau mengira-ngira data di antara batasnya. Jadi batasnya ini kan sampai 30 ya. Maka data di antara 0 sampai 30 ini selain di titik-titik yang hijau ini kita bisa perkirakan. Jadi contoh misalkan di 5, contoh lagi misalkan di 12, contoh lagi misalkan di 17 dan seterusnya seperti itu sampai dia itu ada pada batasnya yaitu sampai 30. Nah, sedangkan kalau di luar itu, kalau di luar dari boundary atau di luar dari batasnya, maka disebut dengan ekstrapolasi. Contoh, saya memperkirakan yang 35. Situ data yang kalau misalkan di sini 35, di sini nilainya berapa? Itu disebutnya ekstrapolasi. Jadi untuk interpolasi, datanya ada di dalam rentang. Jadi kalau rentangnya 0 sampai 30, maka yang diperkirakan ya di antara rentang tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi kenapa sih kita harus pakai interpolasi? Nah, kenapa kita harus menggunakan interpolasi? Yang pertama itu adalah kita kalau misalkan bereksperimen, kita itu hanya mendapatkan data mentah. Data mentah dari variabel yang dirubah. Jadi misalkan saya punya tabel yang sebelah sini. Jadi kita punya nomor 1, percobaan 1, 2, dan seterusnya. Kita merubah variabelnya bagaimana, kita dapat resultnya bagaimana. Jadi dalam bentuk hubungan seperti ini. Ada variabel, ada result. Itu untuk, untuk eksperimen gitu kan ya. Karena untuk satu variabel aja pasti punya satu result. Perubahan variabel ini menghasilkan result ini, variabel ini menghasilkan result ini, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Jadi, makanya kita nggak tahu fungsinya bagaimana gitu kan. Dan most of case atau banyak dari kasus itu sangat susah untuk mengkonstruksi fungsinya seperti itu kan. Apalagi kalau datanya itu data-data yang bisa dibilang bukan bentuk aljabar seperti itu ya. Bentuk transcendental dan lain-lainnya itu susah untuk dikonstruksi dari fungsinya seperti itu. Nah, daripada kita mengkonstruksi fungsinya yang tentu saja akan memiliki waktu yang sangat lama gitu kan, maka di sini dibilang kenapa kita nggak pakai saja pendekatan atau aproksimasi dari data tersebut, di mana aproksimasi itu akan berjalan lebih cepat dan lebih mudah seperti itu kan ya, daripada kita mendapatkan satu jawaban yang tepat tapi butuh 10 tahun, mending kita mendapatkan jawaban yang mirip-mirip gitu kan ya, jawaban yang memiliki error sepersekian tapi dalam waktu yang lebih singkat, misalkan 1 hari, 1 bulan mungkin gitu kan ya, paling lama ya mungkin 1 bulan untuk memprediksi data seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya
kita akan bahas mengenai sedikit contohnya. Jadi contohnya itu misalkan yang seperti ini. Kita punya data tabel dalam bentuk tabel, yaitu data T. T ini adalah waktu, di mana VT adalah kecepatannya. Nah, ini saya secara umum saja menjelaskan. Jadi ada variabel waktu dan ada ada hasil yang itu adalah hasil kecepatannya. Jadi pada T0, VT-nya 0, 10 dan seterusnya sampai 30 yang ini. Ini adalah tabel yang grafik yang tadi ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini adalah grafik antara velocity atau kecepatan terhadap waktu gitu kan ya, dari example yang sebelah sini. Nah, di sini kita bisa memperkirakan nih, sama seperti yang dibilang sebelumnya, yaitu adalah di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik yang pokoknya ada pada interval 0 sampai 300 gitu kan ya. Dan tentu saja teknik-teknik interpolasi berbeda-beda dan menghasilkan error yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Nah, untuk beberapa interpolasi menghasilkan error yang kecil, untuk beberapa interpolasi ada yang menghasilkan error yang besar. Bergantung nanti dari pattern atau dari pola dari yang kita dapatkan di resultnya. Jadi nggak setiap metode ini dan metode A dan metode B itu pasti lebih baik metode A, belum tentu gitu kan ya. Untuk beberapa kasus bisa jadi lebih baik di metode B seperti itu. Nah, di sini untuk interpolasi seperti yang dibahas tadi terbatas pada boundary ya. Jadi 0 sampai 300. Jadi kalau metode interpolasi, maka dia terbatas pada batasannya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan rentangnya antara 0 sampai 30 seperti ini, 0 sampai 30, maka ya interpolasi hanya ada di nilai 0 sampai 30. Selain itu namanya adalah ekstrapolasi dan metodenya berbeda seperti itu ya. Jadi metode antara interpolasi dan ekstrapolasi kita nggak bisa samakan seperti itu. Oke. Sekiranya kalau untuk pengenalan saya rasa sampai di sini terlebih dahulu untuk yang interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, di sini saya sebutkan beberapa metode yang digunakan untuk yang interpolasi ya. Kita akan bahas ini insya Allah di 2 minggu ke depan, yaitu ada yang pertama adalah direct method. Jadi ada metode biasa gitu kan, metode langsung, dia itu menggunakan bentuk polinomial gitu kan ya. Nah, ini nanti bergantung pada jumlah datanya. Ada yang polinomial derajat 1, derajat 2, derajat 3. Ya mungkin insya Allah kita akan sampai ke derajat 3 terlebih derajat 3 saja gitu kan ya. Karena kalau untuk derajat 4, derajat 5 kita butuh materi yang selanjutnya gitu kan ya untuk metode numerik ini. Selanjutnya adalah metode Newton. Selanjutnya adalah metode Lagrange. Dan terakhir adalah metode spline atau di sini ada yang lebih terkenal yaitu adalah cubic spline. Jadi di sini nanti 2 minggu ke depan kita akan membahas mengenai metode-metode yang ditunjukkan di sini. Jadi ada 4 metode, 2 metode per minggu. Jadi minggu depan insya Allah kita akan bahas mengenai direct method dan Newton method. Nah, di sini tujuan dari pembelajarannya untuk interpolasi ini adalah ya tentu saja kalian dapat menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentu saja karena ini metode interpolasi, masalah yang berhubungan dengan interpolasi dalam bentuk numerik. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Jadi tugas seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu gitu kan. Jadi tugas ini akan akan memiliki waktu 1 minggu dan kalian harus mengumpulkan sesuai dengan format yang diberikan. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu tugasnya. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi tugas yang pertama adalah membuat tabel pada Excel yang menggunakan Newton-Raphson method untuk mengerjakan atau men-solve gitu kan ya, menyelesaikan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 9 dari semua starting point. Jadi starting pointnya kalian boleh bebas ya, silahkan nanti kalian pilih sendiri gitu kan. Nah, di sini dikumpulkan dalam bentuk Excel. Nah, nilainya maksimal adalah 30 seperti itu.
Nah, di sini kalian boleh menggunakan referensi-referensi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi tabel Excel yang sebelumnya kalian tambahkan gitu kan boleh. Silahkan dengan fungsinya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 9. Nah, selanjutnya untuk yang nomor satu ini kalian boleh kerjakan dalam berkelompok gitu kan ya. Jadi nomor satu silahkan kalian kerjakan dalam berkelompok. Kalian boleh kerjakan satu kelas satu file gitu kan ya. Tapi mengumpulkannya adalah individu. Jadi setiap individu harus mengumpulkan. Meskipun ya yang mungkin membuat tabelnya cuma satu atau dua orang seperti itu. Oke, jadi individual ya untuk untuk pengumpulannya. Jadi pengumpulannya dalam bentuk file Excel. Nanti akan saya berikan ruang di entah di Google Drive ataupun di di e-learning seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 2, soal nomor 2 yaitu adalah berikan explanation atau berikan penjelasan metode apa sih yang paling baik digunakan untuk persamaan di soal nomor 1. Jadi untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 9, silakan kalian berikan argumen metode apa yang paling baik gitu kan ya. Dan di sini disebutkan give a proof, buatkan sebuah buktinya gitu kan ya. Kalian boleh buktikan dengan mengcompare dengan algoritma yang lain gitu kan, dengan metode yang lain, silahkan. Dan dalam bentuk PDF seperti itu. Jadi kalian mengumpulkannya, silahkan kalian misalkan ada tabel gitu kan ya, tabel metode A, metode B gitu kan, terus metode C kalian boleh tabel, boleh boleh mengumpulkannya mengumpulkan buktinya dalam bentuk tabel. Setelah itu kalian berikan eksplanasi atau berikan penjelasan ini apa yang lebih baik yang mana dalam bentuk PDF gitu kan ya. Jadi tabelnya masukkan ke dalam PDF seperti itu. Jadi ini bisa dibilang ya tugas tertulis ya. Cuman karena kita sedang online, maka ya dikumpulkannya dalam bentuk PDF dan nilai maksimalnya adalah 70 seperti itu. Jadi di sini kalian harus menentukan metode mana yang paling baik untuk mengerjakan persamaan di soal nomor 1 seperti itu. Oke, jadi itu untuk tugasnya. Jadi di sini juga ada bonus question. Kalian silahkan masukkan ke dalam PDF-nya, tulis aja kalau dikasih di bawah bonus, ditulis terlebih dahulu bonus question gitu kan ya. Dan kalian langsung jawab aja. Di sini bonus question-nya adalah apa sih advantage atau keuntungan atau kerugian dari menggunakan Newton-Raphson, metode Newton-Raphson seperti itu. Jadi silahkan kalian pikirkan apa sih keuntungan atau kerugian dari menggunakan Newton-Raphson. Ya, jika memang jika memang sudah lupa gitu kan ya, silahkan dilihat videonya. Insya Allah di sana ada hint untuk keuntungan dan kerugian dari metode Newton-Raphson. Di sini nilainya adalah plus 5. Plus 5 akan saya masukkan ke dalam nilai akhir dari tugasnya. Jadi kalau misalkan kalian dapat 90 dan bonus questionnya benar, maka akan dapat 95. Seperti itu. Nah, itu saja untuk pertemuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.